Sekarang kita akan belajar tentang otoritas. Ya, ini penting, otoritas. Otoritas apa ya? Karena tadi bicara mandat, maka harus ada otoritas. Sebab mandat tanpa otoritas, kita nggak akan punya apa-apa. Berapa mandat kita tadi? 2. Apa saja? Pindahkan surga ke bumi, dan kedua, pergilah beritakan Injil itu. Itu mandat kita. Nah, mandat itu diberi otoritas. Karena mandat tanpa otoritas omong kosong. Ya. Kita lihat dulu 2 Korintus 5. Saya belum bilang ayat tadi ya. Belum ya? Oke. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Salah seorang tolong bacakan buat saya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Ayo cepat. Dan semuanya ini dari Tuhan, Ya. yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Terus ayat 15 ya. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Tuhan menasihati kami dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan oleh Tuhan. Sebab Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, 3 ayat ini ada satu berita yang sama, yaitu mendamaikan. Nah, ayat 20 kata dan kami adalah utusan Kristus. Kalau saudara baca terjemahan yang lain, ada kata ambasador. Apa bahasa Indonesianya ambasador? Duta besar. Jadi gereja itu adalah duta besar kerajaan surga di dunia. Siapa bisa mendefinisikan sedikit apa tugas duta besar? Mewakili siapa? Negara. Jadi kalau ada duta besar Indonesia di Amerika, maka kalau Presiden Barack Obama ingin urusan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, cari duta besarnya. Nah, ketika para duta besar itu datang ke negara bersangkutan, ini hukum. Duta besar tidak boleh diterima oleh wakil presiden. Kenapa? Harus kepala negara. Kenapa? Karena mewakili negara. Nggak boleh wakil, sudah. Kalau wakil presiden berhalangan, harus tunggu. Menyerahkan apa? Menyerahkan apa? Surat dari negara yang diwakili. Dan itulah otoritas. Pelayanan kita itu berurusan dengan setan-setan. Betul? Efesus 1 ayat 13 mengatakan dulu kita semua di dalam kerajaan kegelapan. Saya mau buat pertanyaan ini dulu, saudara, supaya mikir. Menurut saudara, narkoba atau Injil yang lebih banyak memenangkan jiwa? Ayo jawab, gak usah ragu-ragu. Narkoba atau Injil yang bisa memenangkan lebih banyak jiwa? Sedih nggak kita lihat itu? Yang kedua, pornografi atau Injil yang bisa menarik lebih banyak orang? Kalau begitu, ada yang salah dari kita. Betul tidak? Kenapa salah? Karena Injil itu dahsyat. Saudara bisa sebutkan dengan cepat apa yang terjadi kalau orang terima Injil? Cepat. Selamat, apalagi? Dibolehkan yang lain. Gantian, Bu. Yang lain cepat. Yang lain apalagi? Nah, ini loh. Saudara tahu kalau orang salesman itu disuruh pergi jualan tapi nggak ngerti dijual apa ya. Kayak saudara tadi nggak bisa jawab. Lah mau bagaimana mau laku Injil itu? Yang dodolan goblok-goblok begini. Nggak tahu mau dijual ini apa. Saudara mau nerangkan apa? Beli apa? Jajalan dewi. Lu nggak bisa. Enak aja ngomong jajalan dewi. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Kita tidak pernah tahu
produk surga yang kita tawarkan kepada dunia itu impact dampaknya apa? Kita nggak bisa nyebut. Saya tanya lagi, cepat sebutkan 5 dampak Injil kalau orang terima. Apa? Selamatkan. Terus ibu yang kuat suaranya. Nggak dengar. Apa? Bertobat. Terus apa lagi? Ayo. Kekuatan dari surga, sejahtera, pengampunan dosa. Ada banyak. Saudara harus ingat, semua dosa itu mahal. Nggak ada dosa gratis. Renungkan ini, tidak ada dosa gratis. Semua dosa itu ada harganya. Betul nggak? Orang mau melacur, nyawa pelacur bayar. Orang mau buka situs porno, internet bayar. Orang mau judi, keluar duit. Mabok, beli minuman. Betul semua, apalagi narkoba. Saudara tahu harga sabu-sabu sekarang 1 gram 1.400.000 sekian. Jauh lebih mahal dari harga emas 1 gram. Yang begitu mahal, dampaknya mengerikan, laku keras. Injil itu gratis, dampaknya hebat, enggak laku. Betul tidak? Nah, kalau kita sebagai gereja tidak pernah sadar akan kegoblokan kita sendiri, dan kita masih merasa hebat, kebaktianku masih berjalan, masih ada ini ada itu, setan tetap tertawa di luar sana. Kita nggak pernah tahu kalau kita salah. Kita enggak. Kalau orang bisnis akan tahu jawabannya. Mengapa yang mahal dan dampaknya hancur-hancuran, bahkan mati kalau orang kena dosa itu? Laku keras. Injil yang gratis, dampaknya hebat, gak laku. Maka para pebisnis akan berkata, yang salah siapa? Dalam sebuah perusahaan ada produk, penjualnya. Sebelum penjualnya ada satu di atas penjual. Manajer marketingnya goblok semua. Nah, siapa manajer marketing Injil? Kita. Loh, betul tidak? Kita ini manajer marketing. Jemaat itu salesnya. Saya beri ilustrasi begini lagi, karena itu Alkitab yang mengajarkan. Kalau surga itu sebuah pabrik besar, jawab pertanyaan saya. Berarti kalau dia pabrik, dia harus punya apa? Produk. Betul? Ada yang dibuat di pabriknya itu. Saya tanya kepada saudara, siapa agen tunggal produk surga di dunia? Gereja. Apa arti agen tunggal? Kalau masyarakat ingin dapat produk dari perusahaan itu, harus ke agen tunggalnya. Oke, sekarang sebutkan dengan cepat 2 detik 10 pertama produk surga. Ayo, lo lama lagi. Damai sejahtera, terus apa yang lain? Ayo gantian, ayo terus. No, sekarang nggak tahu mau jual apa ini, nggak jawab semua. Keselamatan terus, ayo cepat 2 detik. Hilang sudah 10 detik ini. Nah, lihat itu. Bagaimana kita bisa nyatakan Injil kalau kita nggak ngerti produk-produknya, jenisnya apa? Maka itu para hamba Tuhan, saya ingin bagikan pengalaman ini. Jangan khotbah yang terlalu tinggi sehingga jemaat kalau sudah dengar klak terus gitu, karena nggak ngerti. Belajar untuk menyampaikan yang sehari-hari yang dibutuhkan jemaat, supaya tiap kali jemaat pulang dari kebaktian tahu mau buat apa. Jadi sampaikan produk surga ini, ajari jemaat jadi sales yang bagus, menawarkan itu. Saya lanjutin. Semua produk surga, jawab pertanyaan saya, itu merupakan kebutuhan umat manusia atau tidak? Bentuk pokok atau tidak? Sangat, betul. Pengampunan, keselamatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, kelepasan, semuanya itu kebutuhan pokok manusia. Bayangkan produk yang hebat, gratis, kalau mengkonsumsinya luar biasa, nggak laku. Betapa kurang ajarnya kita ini. Produk surga kita tumpuk di gudang gereja.
kita nggak pernah bisa memasarkan itu sama sekali. Sampai saya katakan tadi,